Setelah listrik mati selama 10 hari, mereka semua kembali ke kampung mereka. Saat melewati penjual air seharga 1000 yen, pria itu teriak menghina, "Aku tidak akan memberikan duitku kepadamu." Tapi saat ke toko selanjutnya, air dijual seharga 2000 yen. Saat sampai ke toko terakhir, air dijual seharga 2500 yen. Mereka belum minum seharian. Ibunya segera menawar harga minuman dengan harga 800 yen. Mereka membeli semua air itu. Mereka beristirahat dan memakan nasi kepal kacang merah. Anak perempuannya mengeluarkan kacang merah dan membuangnya. Dalam beberapa hari dia akan mengerti bagaimana menghargai setelah kehilangan. Setelah makan, mereka ke toilet. Tapi karena tidak ada air, toilet tersebut sangat kotor. Mereka akhirnya mencari rumput mengganti toilet. Di malam hari, mereka mencari hotel, dan setiap orang dikenakan 50.000 yen. Ayah itu segera membayar, dan mereka menyantap makan malam yang tersisa. Mereka terus membuat rencana. Mereka berpisah dan mencari toko. Anak-anak pergi ke toko buku untuk mencari peta. Orang tua mencari sepeda. Mereka masih membutuhkan sebuah sepeda lagi. Ayah itu kemudian menemukan sebuah sepeda, dan segera mencari pemilik tersebut. Mereka menemukan rumah pemilik, tetapi banyak orang yang sudah mengantri. Ada seorang paman menukarkan sebuah ikan dengan beras. Ada juga seorang kaya raya, melepaskan jam Rolex-nya dan memberikannya. Pemilik rumah tidak mau. Pria itu kemudian memberikan kunci mobil Rolls-Royce-nya. Pemilik rumah semakin marah. Dai mengusir pria itu. Kemudian berkata bahwa selain makanan atau minuman, dia tidak akan menukar barangnya. Orang-orang yang mengantri segera pergi. Karena ayah itu membutuhkan sepeda itu, ia mengeluarkan air dan 2 botol anggur. Mereka akhirnya mendapatkan sepeda dan sekantung beras. Melihat peta itu, banyak jalan yang sudah ditutup. Mereka kemudian bersabda, dan menemukan banyak orang yang berjalan di atas jalan tol. Ada yang menggunakan skateboard, sepatu roda, tapi masih banyak yang berjalan kaki. Hanya mereka yang bersabda, membuat mereka merasa senang. Mereka tidak menemukan penginapan di malam hari. Akhirnya tidur di atas rumput. Sepasang suami istri meminta minuman kepada mereka, tetapi karena tinggal sedikit, mereka tidak membagikannya. Mereka juga menggunakan jaket untuk menutupnya. Saat tengah malam, mereka memakai selimut untuk menutupi badan mereka. Karena kurang panjang, anak lelaki terbangun. Dia melihat ada yang mencuri air mereka. Ia segera berlari, mengejar pencuri. Si pencuri mencuri agar bayinya dapat minum susu formula. Setelah mengetahuinya, anak itu berhenti mengejar, dan kembali. Keesokan harinya, mereka sampai terowongan. Ada beberapa orang buta yang dapat menuntun mereka masuk. Tapi mereka ingin dibayar. Keluarga itu sudah pasti tidak ingin membayar. Mereka akhirnya masuk ke dalam terowongan. Nenek tersebut berkata bahwa mereka akan kembali. Rupanya, aduh, aku menginjak sesuatu. Mereka kemudian dipimpin oleh nenek buta, dan keluar dari terowongan. Mereka pasti tidak menyangka bahwa mereka akan dituntun oleh orang buta. Hari ke-16 setelah listrik padam, mereka sampai ke pinggiran sungai. Mereka membersihkan baju mereka. Ayah itu meminum botol terakhir, tapi masih haus. Ia berlari ke sungai, dan melihat air sungai. Ia ingin meminumnya, tapi keluarganya melarangnya. Ia tidak mau mendengar, dan langsung minum. Di saat perjalanan, mereka terjebak badai. Mereka bersembunyi di bawah jembatan. Kemudian angin bertiup dengan kencang, dan menjatuhkan sepeda mereka. Mereka hanya bisa melihat. Ayah itu tiba-tiba berdiri, dan berlari ke rumput. Ia segera mengeluarkan isi perutnya. Akibat meminum air sungai, ia pun mencret. Barang berantakan, dan laptop rusak. Korek api juga basah. Ban sepeda juga rusak. Baju berterbangan, dan beras mereka berceceran. Sungguh menyedihkan. Ayah itu merintih, dan jatuh ke tanah. Ibu itu menjaga suaminya. Anak-anak datang ke kota untuk mencari peralatan. Mereka menemukan toko, dan menyadari bahwa makanan dan minuman sudah habis. Ban habis, korek api juga habis. Untungnya lem untuk ban masih ada. Mereka juga mengambil makanan kucing. Mereka kemudian menemukan air baterai. Karena ia tahu itu bisa diminum, ia segera meminumnya. Segera, mereka membawa barangnya kembali.
Setelah memperbaiki ban, mereka akhirnya kembali ke jalan. Mereka tiba di Osaka. Tapi tidak ada apapun di sana. Setelah beberapa saat, anak perempuannya membanting sepedanya, kemudian menyalahkan ayahnya, karena tidak bertanggung jawab. Anak lelakinya juga menyalahkannya. Mereka terus menyalahkan ayah mereka. Ayah itu hanya terdiam. Satu keluarga tidak makan dan minum, terus berjalan tanpa tujuan. Mereka menemukan tempat yang memberikan makanan. Banyak orang mengantri di depan akuarium. Ikan dipanggang. Kepiting dimasukkan ke bubur. Keluarga ini segera mengantri. Tapi saat giliran mereka, baskom itu kosong. Melihat petugas yang beres-beres, ayah itu berlutut di tanah, memohon agar diberikan makan. Petugas itu tidak peduli dan segera pergi. Mereka sampai di suatu desa. Mereka sudah kelelahan, capek, lapar dan haus. Mereka berhenti di tepi jalan. Ayah itu menemukan seekor ulat gemuk. Ketika dia menutup matanya dan bersiap untuk makan, tiba-tiba terdengar suara babi. Mereka segera menangkap babi itu. Akhirnya, ayah dan babi itu jatuh ke parit di samping. Untungnya, babinya yang mati, dan ayah itu selamat. Mereka ketawa bahagia, tapi mereka tidak tahu cara memotong babi. Tidak ada yang berani. Tiba-tiba muncul seorang kakek. Ia mengambil pisau dan menancapkannya. Rupanya kakek itu adalah pemilik babi. Babi ini lari dari rumah kakek itu. Kakek itu membawa keluarga itu masuk ke rumahnya. Ia juga memberikan mereka minum. Ayah itu segera berlari dan minum dari pompa air. Kakek itu juga memasak untuk mereka. Mereka makan dengan lahap. Mereka belum makan makanan lezat ini dalam waktu yang lama. Kemudian, kakek menyajikan sepiring bacon lagi. Mereka mengambilnya. Anak perempuan makan hingga mengeluarkan air mata. Kakek itu memutuskan untuk membiarkan mereka tinggal. Tapi mereka harus membantu kakek itu. Pertama, mereka harus menyiapkan babi tadi, kemudian memasaknya. Mereka akhirnya dapat mandi air panas. Keesokan harinya, karena listrik padam, kandangnya langsung terbuka, menyebabkan babi yang dipelihara kabur. Keluarga itu menangkap babi yang kabur dan memasukkan ke kandang. Mereka sangat capek dan duduk di rumput. Di saat ini, mereka sangat bahagia. Waktu pun berlalu. Mereka mengetahui bahwa anak kakek tersebut berada di Amerika. Kakek ingin mereka tinggal lebih lama, tapi mereka harus pergi menjaga kakek mereka. Mereka memutuskan untuk pulang kampung. Sebelum pergi, kakek memberikan persediaan makanan. Mereka sangat berterima kasih. Mereka kemudian pergi. Satu keluarga penuh dengan semangat. Tetapi bahaya datang satu persatu. Mereka kehilangan ayah dan sepeda saat di perjalanan. Dalam hutan, sekelompok anjing liar mencuri makanan mereka. Tepat ketika ketiganya putus asa, mereka melihat kereta melintas. Untungnya, ibu mereka melihat sinyal yang diberikan ayah. Mereka segera berkumpul untuk pulang kampung. Mereka menemukan kakek di pantai. Mereka akhirnya berkumpul bersama. Setelah 2 tahun, ayah dan anak bisa memancing. Ibu bisa menanam sayur. Dan anak perempuan bisa merajut. Hidup sederhana ini membuat banyak orang tersenyum. Kehidupan seperti ini segera berakhir. Listrik tiba-tiba hidup. Radio desa berbunyi. Lampu di jalan menyala. Mereka tidak senang dan hanya terdiam. Di akhir cerita, mereka kembali ke kota dan melanjutkan hidup mereka. Kejadian ini mengajarkan mereka cara untuk bertahan hidup dan juga mengajarkan menghemat dan mendaur ulang.